dibuka sejak tahun kapan? Kami memulai sebetulnya itu Oktober 2014. Dan karena ingin ada legalitas formal, maka kami mengajukan dibuat sebuah yayasan supaya kegiatan ini juga jadi resmi begitu. Dan alhamdulillah pada tanggal 13 Maret 2015 itu resmi kita punya yayasan Balai Asih. Tokonya tetap toko Balai Asih. Jadi sekarang sudah menjadi sebuah yayasan. Sebuah yayasan. Oke. Lalu selain Balai Asih ada perpustakaan juga katanya. Alhamdulillah kita juga punya perpustakaan itu berasal dari koleksi buku pribadi. Dan sekarang sudah mulai banyak membantu, jadi koleksi bukunya agak lengkap sekarang. Dari mulai buku SD, SMP, SMA itu ada, SMK bahkan perguruan tinggi ada sekarang. Itu gratis orang datang? Nah, boleh datang siapapun tanpa kartu anggota. Dia milih sendiri, mencatat sendiri, kapan mau dikembalikan silahkan. Tergantung, mau seminggu, sebulan, ada yang 3 bulan juga boleh gitu. Oh ya? Ya, datang, nyatat sendiri, mengembalikan tanggal berapa, lalu nyimpan sendiri gitu. Ada yang nggak ngembaliin nggak? Belum pernah. Kalau ada yang lambat gitu, biasanya dia menelpon saya, mohon maaf Pak, nanti saya kembalikan. Ini masih repot katanya. Bukunya sudah selesai saya baca, tapi belum. Alhamdulillah semua kita latih, kita beritahukan bahwa kejujuran itu lebih penting dari segalanya. Di perpustakaannya ada novel gitu juga nggak? Ada. Kalau misalkan ini ada yang bantu ngasih juga gitu Oh iya. nggak? Kalau misalkan saya mau kasih novel gitu boleh? Boleh. Saya punya novel Triangle. Saya. Oh iya ya. Terus kita mau Tapi dibaca beneran juga. bisa itu? Kita Iya, bisa. bisa. Nah, kalau Sudah orang mau, banyak yang membantu. kalau orang mau membantu kemana nih sekarang? Langsung saja ke toko saya atau ke alamat kami. Banyak yang dari Jakarta sini mengirimkan cerita-cerita rakyat, itu buku-buku cerita rakyat untuk anak-anak. Ke pos itu sampai. Lewat pos juga sampai, lewat Dan itu jasa. ada pembagiannya di perpustakaan, maksudnya yang ada buat yang anak umum, SD, yang ada buat untuk apa? SD. Masih kebanyakan kita masih buku-buku pelajaran sekarang. Buku-buku pelajaran dan Novel sebagainya. dan lain sebagainya baru sedikit. Oh, oke. Nanti kita sumbang ya. Nanti saya kasih kalau gitu. Tapi Alhamdulillah. kalau ada yang membantu bisa langsung Ya. ke alamat Bapak ya. Alamatnya di mana Pak? Mungkin ada yang tertarik Iya, nih mau Pak. membantu untuk buku apapun ya, buku apapun yang ya tapi yang pasti yang buku baik dalam keadaan masih bisa dibaca ya. Kemana itu alamatnya Pak? Alamatnya itu di Jalan Raya Timur nomor 123 Street Miring 380, Kampung Kudang, RT 01 RW 05, Desa Cipakat, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya. Oke, nanti kita tulis, kita akan tweet, kita akan taruh di Twitter dan di Instagram juga dari official Hitam Putihnya. Alhamdulillah. Nanti siapa yang mau membantu bisa ke sana dan itu bisa dikirim ya. Terima kasih. Ya, ya. Kalau keperluan sekolah dan sebagainya? Boleh kami tunggu itu. Ada yang suka nyumbang juga? Ada yang satu sepatu. Pak, saya punya satu sepatu, silahkan diberi. Biasanya disimpan. sepatunya baru atau Baru. Oh, baru. Semua baru. Oh, semuanya baru. Celana juga baru, seragam baru, semua serba baru. Tidak ada yang bekas. Tapi kalau ada yang bantuan bekas pun kami terima. Kami perbaiki, kami buat bagus lah. Oke. Mas kasih Mas sepatu ini Mas. Saya pakai apa nanti? Beli lagi. Oh, nanti yang di rumah kasih. Oh, iya. Itu buat sekolah, ini bukan buat sekolah. Buat bapaknya guru. Oh, buat bapak gurunya, ya benar juga, bapak gurunya juga butuh berarti ya. Mahal Oke, ini. tapi yang menarik adalah bahwa penjahit pakaiannya ini juga gratis katanya. Jadi yang membuat seragam ini tidak bayar, dan dia seorang yang sangat amat dermawan tapi difabel juga, punya kekurangan. Kita undang aja kok bisa seperti itu dan kok kepikiran dan mau membantu. Ini adalah Pak Yandi. Pak Yandi adalah seorang penjahit yang menjahitkan seragam untuk di tempat toko Balai Asih tersebut. Oke, Pak Yandi silakan. Mas Yandi, apa kabar? Silakan. Siap, ya. Oke, ini adalah Mas Yandi ya. Nah, Mas Yandi tadi saya dengar kisahnya, katanya Anda ini adalah penjahit yang diminta tolong oleh Pak Yayan Iya. untuk menjahitkan seragam. Iya, betul sekali. Dan itu tidak bayar. Bayar cuma 10% dari harga biasa. Bayarnya berapa? 10% dari harga normal. 10% dari harga normal? Iya. Contohnya. Ya contohnya kalau misalkan yang biasanya mah
20.000, ini cuma 10.000. 20.000 jadi? 10.000. Oh berarti 50%. Iya. 50%. Hmm. Itu bahan semua dari? Ya. Dari saya. Bahan dari kami semua kerja Kang Yandi, cuma Kang Yandi ini setengahnya dari ongkos biasa, mensodakokan setengahnya untuk anak-anak yatim. Iya. Oke, berarti bayarnya 50% ya? Iya, 50% bayarnya untuk bantu. Oke, nah kenapa kok kepikiran untuk kasih 50% gratis, kenapa? Ya, saya juga pengen ngebantu gitu. Ikut pengen ngebantu juga gitu. Bisa bermanfaat buat orang lain juga. Amin. Dan Anda ini sudah menjadi seorang penjahit sejak? Sejak 2011, dari 2011. Berapa? Dari 2011. Dari 2011? Iya. Mulai menjahit saya dari 2011. Mulai menjahit. Belajarnya di mana? Di yayasan. Di yayasan ini dengan dengan berbagai kekurangan yang Anda punya, gimana cara bisa belajar menjahit pada saat itu? Ya, dengan kemampuan yang ada di diri saya. Yang ada di diri saya optimalkan dengan sebaik mungkin. Ya, saya berusaha. Ada dengan- pegawai juga? Enggak, Sendiri? sendiri. Jadi gunting, jahit semua sendiri? Sendiri. Ada juga yang bantu pasang paman gitu. Cuman ya sekali-sekali gitu, saya aja yang ini. Menjahitnya caranya gimana? Ya kan nggak ada mesin jahit di sininya. Iya benar ya. Kalau gunting bagaimana caranya Iya. menggunting pakaian? Yang penting kalau ada guntingnya saya bisa. Kalau ada gunting nggak? Nanti Ada kita coba tanya, kalau ada gunting saya pengen tahu caranya seperti apa ya. Saya kayak Iya. dijepit kayak gini. Dipakai apa? Dijepit. Pakai dijepit Dijepit pakai pakai dagu. mulut? Enggak. Mulut. Pakai ini dagu. Anda guntingnya dijepit pakai dagu? Iya. Oke, berarti tapi tidak jahit tangan ya? Jahitnya pakai jahit mesin ya berarti? Jahit mesin biasa. Pakai mesin biasa. Mesin biasa. Oke, wah. Terus menjahit untuk balai asi sejak tahun berapa? Dari 2015 ya. 2015 ya. Pertengahan 2015. Pertengahan 2015. Sebelumnya Bapak kemana? Nah, sebelumnya kita membeli jadi. Oh, sebelumnya Tapi, beli jadi. Setelah ketemu dengan Kang Yandi, ketika para wartawan kami bergerak di lapangan, ketemu dengan Kang Yandi, kita diskusikan apa yang bisa dibantu oleh untuk Kang Yandi. Akhirnya kita sepakat untuk menyerahkan pekerjaan jahitan ini kepada Kang Yandi supaya lebih murah dan lebih ukurannya lebih pas. Dan alhamdulillah memang jatuhnya lebih murah. Kalau di toko kita bisa sampai 90-100 ribu, kita dengan upah 50% dari Kang Yandi itu bisa jatuh 50 ribu sih. Itu satu Satu set? setel. Satu setel? Iya, satu setel. Pakaian sampai celana? Pakaian sampai celana. Oke, kalau topi gitu buatnya? Kalau topi itu masih beli. Masih beli, kalau topi masih beli? Alhamdulillah tas kita juga ada pengrajin, 2 pengrajin, Kang Cecep dan Kang Teddy itu. Beliau juga hanya meminta satu tas itu dihargai, satu tas itu dihargai pekerjaannya cuma 2.000. Satu tas? Satu tas. Selebihnya disodakohkan untuk anak-anak yatim. Jadi kita jatuhnya bisa lebih murah begitu. Jadi modal satu tas berapa? Satu tas itu modalnya bisa 25 sampai 30 ribu. Kalau beli biasa? Beli biasa 50 sampai 60 ribu. Kita sudah pakai merek Balai Asi. Sudah dengan merek Balai Balai Asi. Asi. Oke. Dan itu ternyata banyak teman-teman kita para pengrajin yang mau bersodakoh lewat kemampuannya. Iya, iya, iya. Ya. Kang Yayan. Biasanya dapat orderan dari Pak Yayan tuh berapa banyak? Ya nggak ditarget sih. Jadi seininya aja gitu. Ada kain, sayain gitu. Ada kain langsung bikin, Iya. jadi nggak ada target. Begitu ada kainnya langsung dijahit. Iya. Yang penting di toko kami tidak kekurangan aja. Nggak Nah. kosong. Mungkin kalau saya balik pertanyaannya, kalau Pak Yayan sendiri setiap bulannya berapa anak yang mendapatkan pakaian gratis? Rata-rata satu hari 1-2 orang itu datang ke rumah kami. 6 bulan terakhir ini kita sudah mencapai 250 paket lebih dari Januari sampai dengan Juni. Yang paling ramai ini akhir-akhir bulan ini menjelang masuk sekolah tahun ajaran baru itu bisa sampai 8 orang, 10 orang satu Per hari? Iya. Nah kalau seandainya ini kan masuk ke hitam putih, oh cik boleh cik tolong diambil cik. Ini guntingnya udah ada.
kita mau lihat caranya menggunting seperti apa. Ini udah ada guntingnya, Jadi, berarti ini- harus ada bajunya ya. Mas, buka Mas. Itu gunting. Nggak usah. Gunting apa Dia dong? pura-pura aja. Tapi ini menarik ya, kenapa saya ingin tahu adalah karena begini. Jadi harusnya nggak ada alasan gitu, karena kalau secara logika berpikir normal ketika melihat gimana cara mengguntingnya begitu ya. Tapi kalau seandainya bisa, memang bisa, artinya keterbatasan itu tidak menjadi sebuah masalah untuk melakukan sesuatu yang dilakukan oleh orang lain. Boleh, maaf. Umpamanya ini yang akan kita kayak- gunting. Iya, Contoh saja. contoh. Contohnya. Kayak gini. Oke, gimana tadi itu satunya dijepit oleh tangan? Ya, gini. Wow. Ini belajarnya dari mana? Ya saya sendiri. Kalau ngegunting, kalau ngejahit pun ada yang ngajarin. Gitu. Kalau gunting cari cara bagaimana dengan keterbatasan ini bisa menggunakan gunting tersebut Iya, gitu. dengan ada dengan sendirinya. Gitu. Kalau Akang bagian apa aja selain bagian yang gunting? Bagian apa aja? juga. Saya Dari pola. Pola Ya pokoknya gambar dari, gitu? dari bahan Pola berarti mentah. menggambar? gambar. Dari Pakai bahan mentah. taruh di sini juga. Kalau ini pakai kaki sih. Pakai kaki. Pakai kaki. Kalau bikin pola. Bikin pola pakai kaki. Pakai bikin pola pakai. Kalau Kayak Anda nulis? garis-garisnya gitu. Garis-garisnya gitu. Oke. Iya. Kalau menulis Kalau menurut saya bisa kayak dijepit kayak gitu. kayak tadi. Iya. Oke, berarti semuanya bisa ya? Iya. Ya, wah, oke. Ini great ya. Jadi buktikan bahwa ternyata keterbatasan itu adalah pola pikir ya. Buktinya yang terlihat tidak mampu ternyata bisa. Gitu. Jadi ini sebenarnya sebuah tamparan keras buat orang-orang yang punya segalanya. Nah, Pak Yayan, kalau seandainya ini kan contohnya masuk ke hitam putih nih, tiba-tiba banyak orang yang tahu ternyata ada balai asih nih gitu. Ya. Semakin banyak orang yang tahu, maka akan semakin banyak orang yang nanti akan membutuhkan bantuan, biasanya begitu. Betul. Nanti datang ke Anda semua gitu. Gimana nanti? Ya, kita akan apa adanya saja. Ada kita kasihkan, belum ada kita tunggu nanti. Kita catat alamatnya di mana, kita beritahukan. Oke, baik. Tapi saya berharap ketika Anda melihat tayangan hitam putih hari ini, yang terjadi adalah sebaliknya. Sebaliknya dalam pengertian bahwa bukan toko Pak Yayan semakin banyak orang yang meminta karena tidak mampu, tapi toko Pak Yayan semakin banyak orang yang memberi karena ingin ikut membantu. Ya. Jadi mudah-mudahan itu yang terjadi. Nanti kita akan tuliskan alamatnya di Twitter dan Instagram kita. Mudah-mudahan dengan adanya ini, Amin. toko Pak Yayan semakin banyak yang membantu. Jadi bisa Amin. imbang dengan orang yang membutuhkan nanti. Baik. Terima kasih banyak Pak Yayan, sangat menginspirasi. Nah, saya punya bintang tamu satu lagi. Menurut saya ini juga orang yang baik dan peduli pada sekitarnya. Dan ini mungkin sebuah contoh. Jadi begini, kalau sekarang itu di perumahan atau di suatu daerah, suatu tempat itu pasti ada RT, pasti ada RW ya. Saya dulu aja sempat mau diminta untuk jadi RT kalau nggak salah. Tapi saya tolak karena saya nggak ngerti jadi RT ngapain. RT. Dan biasanya itu menarik karena untuk saya RT nih, saya RW nih, tapi tidak melakukan apapun. Banyak yang seperti itu. Nah, orang ini dia adalah seorang RW di desanya dan desanya ini masih kecil. Jarang ada orang yang punya mobil untuk keadaan darurat dan sebagainya. Dan beliau mempunyai sebuah gagasan yang luar biasa. Sekarang di desa ini punya ambulan gratis yang dikumpulkan secara masing-masing rumah itu Rp1.000 kalau nggak salah, sampai memiliki ambulan gratis. Oke. Anyway, ambulannya juga bisa dipakai untuk pernikahan. Ih, ngeri. Masa? Kan kalau pernikahan kan teng teng tereng. Kalau ini tinu ninu ni. Kan seru Mas. Kamu nggak pernah sih, biasanya abis nikah ada salah satu yang sakit jantung soalnya mungkin. Gitu. Nah, Coy. ini adalah Bapak Aos Supardi. Selamat malam Bapak Aos Supardi. Ya.
Bapak Supardi, apa kabar Pak Supardi? Silakan duduk di sebelah sini. Dan kita akan lihat seperti apa sih usaha Pak Supardi menjadi seorang RW yang bisa berguna buat masyarakatnya. Ini sebenarnya it looks small, terlihat kecil, seorang RW, tapi mungkin ini bisa memberikan kita apa sih yang harusnya dilakukan ketika seseorang menduduki sebuah jabatan walaupun jabatannya dianggap kecil. Karena jabatan kalau diambil saja tidak melakukan apapun, lebih baik tidak mengambil sama sekali. Kita lihat apa yang dilakukan oleh Pak Aus setelah yang satu ini. Jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih.